Insya Allah di sini sehat semua ya. Tidak hanya sehat fisiknya ini, insya Allah sehat juga imannya, betul? Ada yang datang ke sini dipaksa? Terpaksa tidak? Tidak. Berarti di luar sana ada yang masih beraktivitas, melakukan hal apapun yang mereka inginkan, tapi di sini tanpa dipaksa, mau duduk, gerah, sempit-sempitan, ngaji, mengingat penciptanya, maka bismillah, ini mudah-mudahan wajah-wajah orang yang akan ada Allah jadikan ada di surganya insya Allah. Mau ke surga? Siap ke surganya sekarang? Nang aja ya. Bismillah. Bu, jawab sama-sama ya, Bu. Di luar sana ada yang lagi maksiat nggak? Di luar sana kira-kira ada yang tidak percaya bahwa Allah itu Tuhan, ada nggak? Tapi mereka tetap dapat rezeki ya. Dari siapa itu rezekinya? Masa yang udah bela-belain datang ke sini hanya untuk Tuhannya. Di luar pun tadi siang cukup panas, laki-laki pun kepanasan tanpa berhijab. Yang perempuan tetap berhijab dengan niatan sekedar pengen nurut sama Tuhannya. Terus dengan kita udah nurut, Allah tiba-tiba jadi jahat gitu ke kita. Apakah itu mungkin? Mustahil. Ya. Ketahuilah, kalau dicari tahu siapa sih yang paling sayang dan paling baik sama kita, jawabannya adalah ya. Makanya salah satu istilah dosa di dalam Islam itu sering pakai istilah zalamtu nafsi, zolim kepada diri sendiri. Karena kita yang mengundang segala hal yang pahit-pahit itu biasanya kita ya. Silakan saksikan masalah yang kita renungi, kita hadapi, atau kalau misalkan bingung ngerasa nggak punya masalah, nonton film azab aja misalnya. Itu masalahnya biasanya diundang oleh perbuatan sendiri, ya. Dan bukan tanda Allahnya benci, bukan. Tapi justru bisa jadi gara-gara itu dia lebih terampuni, dia lebih terjamin surganya, ya. Maka lihat ya, sepahit apapun suatu kisah, sepahit apapun itu suatu film, akan kita tersenyum bahagia kalau akhirnya tetap bahagia, happy ending, betul? Kisah-kisah di dalam Al-Quran juga banyak yang pahit. Gak ada salah apa-apa, tahu-tahu dibuang ke sumur sama saudaranya. Tapi gara-gara itu dia menjadi petinggi di Mesir, bahkan bisa menjadi jalan kebahagiaan, jalan selamat bagi saudara-saudara dan ayahnya, ya. Ada yang sekedar lelah mendakwahi umatnya, ditinggalin sebentar, dicaplok ikan paus, ya. Kita mungkin pernah dengan sengaja maksiat, tinggalin sholat, nyakitin hati orang tua, dicakar kucing juga enggak, ya. Tapi ujung-ujungnya bahagia. Takut anaknya ingin dibunuh oleh rajanya punya keputusan harus dibunuh semua anak laki-laki di sini. Minta petunjuk kepada Allah. Gimana ini ya Allah, anakku mau dibunuh. Petunjuk yang datang, buang ke sungai. Kalau mau dipikirin pakai akal, ya Allah yang benar aja, ya. Tapi gara-gara dibuang ke sungai, akhirnya bayi tersebut diangkat anak oleh Asiyah, istrinya Firaun. Dan bayi ini nggak mau disusuin oleh siapapun. Kakak perempuan bayi ini akhirnya ngasih usul. Saya tahu kira-kira siapa ibu yang kira-kira anak ini mau nyusu. Mana, bawa ke sini. Dibawa ibunya dan mau. Ya iya, ibu kandungnya sendiri soalnya. Tapi gara-gara kejadian itu, hanya beliaulah satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya sendiri, digaji pakai duit negara. Ya. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nggak rugi. Demi Allah, kerugian yang paling besar itu satu, tambah jauh dari Allah, ya. Kehilangan pasti akan terjadi, ya. Tapi yuk kita lihat dulu ya. Kalau memang orang manusia itu berkata bahwa kehilangan itu menyakitkan, maka saya pengen survei dulu. Saya pernah tanya
cukup sering. Saya pengen tanya, siapa yang kesini naik motor angkat tangan? Kalau nanti nyampe parkiran motornya hilang, sedih nggak? Tenang, ini bukan doa ya. Tadi ada yang jawab amin nggak? Ya kali, motornya hilang amin, jangan ya. Pertanyaannya saya ganti, kalau ternyata yang kehilangan motornya adalah seorang bapak-bapak namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Sragen, RT 3 RW 5, pokoknya kalian nggak kenal lah, nggak usah dijelasin lagi ya. Motor si bapak yang tidak dikenal itu hilang, bahkan kalian juga nggak tahu kalau motor dia hilang. Sedih nggak? Hah? Enggak. Kenapa tidak sedih? Karena bukan punya saya, betul. Jadi ternyata lebih tepatnya kita itu sedih bukan ketika kehilangan, harus disempurnakan, yaitu kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita ya. Padahal jelas kata Allahnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahu artinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini ayat yang menegaskan bahwa aslinya tuh kita gak punya apa-apa. Jangankan mobil di luar, motor di luar, saldo di rekening, tabungan di brankas di rumah, yang nempel sama badan aja, tangan ini misal, ginjal misal, kalau kata yang punya harus pulang duluan, nggak bisa nolak, nggak bisa menolak, pasti harus terima ya. Dan tidak ada yang sia-sia asli ya. Jadi aslinya kan berarti udah tahu itunya adalah titipan, tapi kitanya sendiri ya ngaku-ngaku, makanya pantesan sedih. Contoh beginilah, Pak, Bu, saya mau ke toilet, boleh nggak nitip handphone? Boleh nitip? Boleh. Boleh nitip handphone, Zat? Nah, pulang dari toilet, saya pengen ambil handphone yang tadi dititip, boleh nggak saya ambil handphone saya? Boleh. Ngambek nggak kalau saya ambil handphone saya? Ya enggak, karena dari awal mindsetnya punya orang, cepat atau lambat pasti diambil, betul? Ya. Nah, kita kadang suka nggak bisa kayak gitu ke Allah. Ketika Allahnya nitipin, hamba nih ya, anak, jabatan, kekuasaan, harta, orang-orang tersayang, titipan nih, bukan buat kamu, tapi untuk mencari tahu kamu tambah baik atau tambah rusak. Ternyata tidak tambah baik. Naudzubillah, ada yang jadi sombong dengan hartanya, ada yang jadi zolim dengan kekuasaannya, diambil. Apakah karena Allahnya benci? Sama kayak anak kecil makan permen sampai sakit gigi. Ketika udah sakit gigi, dia masih minta permen. Ibu kasih nggak permen ke anak itu? Enggak. Si anak ngambek, dasar ibu pelit, beli gelang emas aja bisa ya, masa permen doangan nggak dikasih? Tanya ke ibunya, ibu nggak ngasih permen ke anak ibu yang sakit gigi karena benci atau karena sayang? Sama, ketika Allah ngambil bukan karena benci ya, tapi si anak nggak ngerti karena terlampau mencintai titipannya dan mengaku-ngakui itu adalah miliknya ya. Ya kalau pemilik sejati ya udah Allah, buktinya diambil kapan aja Allah berhak. Kita mau diambil kapan aja, sesuatu yang kita akui sebagai milik kita nggak bisa nolak ya. Itu kalau dalam urusan ya dunia, harta, kepemilikan ya. Kalau untuk orang-orang yang tersayang, renungkan kisah ini ya. Ini sering dibaca harusnya setiap malam Jumat atau hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi. Kan ada banyak kisah di dalamnya ya. Saya pengen masuknya ke kisah Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan gurunya Nabi Khidir alaihi salam, tepatnya di ayat 60 sampai ayat 82. 60 sampai 82. Mereka berpetualang nih, berkelana, dan Nabi Musa protes, komplain tentang 3 hal kepada
dari 3 hal saya pun cuma pengen ngambil satu yang nomor 2 aja. Ya, Nabi Khidirnya, gurunya, tiba-tiba ketemu di perjalanan mereka, bertemu dengan anak kecil, lalu anak kecilnya dibunuh. Ditanya dong oleh Nabi Musa, kenapa dibunuh? Anak kecil tanpa dosa ini, kau membunuh seseorang tanpa alasan yang pasti, tanpa alasan. Maka di akhir perjalanan kan baru dikasih tahu, apa alasannya? Anak ini kehendak Tuhanmu, karena anak ini nanti akan murtad dan akan mengajak sekeluarganya meninggalkan Islam. Kita lihat 2 skenarionya ya. 1, anggaplah orang tersayang si ibu tersebut, anak tersebut, dia tumbuh besar jadi tokoh, jadi kaya, jadi luar biasa hebat, berprestasi, cemerlang hidupnya, dan seumur hidup gak pernah cekcok sama orang tuanya. Tapi izin, mohon maaf, sekeluarga murtad, ke surga gak? Ya. Atau diganti pakai skenario yang satu lagi, si anak masih kecil, belum punya dosa, ya, meninggal belum punya dosa, ke surga nggak si anak? Ke surga. Ibunya, walaupun tidak dijelaskan selisih berapa tahun sampai nanti ibunya wafat, ya, tapi kita tahu cepat atau lambat kita semua akan wafat, akan berpulang. Lalu sang ibu, misal hidup lebih panjang 40 tahun dari usia anaknya. Dan selama 40 tahun si ibu ini tidak ada satu malam pun di mana dia tidak menangis. Nangis tiap malam. Menangisi kepergian anak. Ya Allah, anak saya, ya Allah. Gak ada angin, gak ada apa, tahu-tahu dijahatin orang. Bahkan mungkin bertanya, di mana keadilanmu ya Allah? Tapi meninggal dalam keadaan beriman. Ya. Meninggal dalam ketakwaan, dalam iman, walaupun sedih selama 40 tahun kepergian anaknya, ke surga juga nggak akhirnya ibunya, ujung-ujungnya? Kalau ke surga ketemu lagi nggak sama anaknya? Apa artinya capek sebentar di dunia, kalau ujung-ujungnya bisa kumpul lagi di surganya Allah? Lihatlah bagaimana para petani rela berpanas-panasan berbulan-bulan setiap hari di sawah, hanya demi panen yang hanya sekitar 1 pekan. Panas-panasan yang berbulan-bulan, panennya sebentar, paling lama sepekan, ya. Masa kita tidak sabar, berlelah-lelah sekedar ya puluhan tahun, kalau nyampe itu puluhan tahun. Ada orang yang bahkan belasan pun udah meninggal, di bawah 10 tahun juga ada yang udah meninggal. Tapi ganjarannya nikmat yang abadi. Ya. Jadi kadang masih ada kesalahpahaman ya, di mana manusia mengukur ketakwaan itu pakai kebahagiaan di dunia, ya. Sampai kadang ada yang nanya, kok dulu sebelum aku mualaf doaku dikabulin terus loh, kenapa setelah Islam masalah tambah banyak, teman-teman ngejauhin, duit makin sedikit, masalah tambah banyak? Kenapa kayak begitu? Maka saya jawabnya kayak gini, kita ibarat ngukur suhu air di gelas, tapi pakai penggaris. Buat ngukur suhu pakai apa? Termometer. Tapi kita ngukurnya pakai penggaris. Ya nggak nyambung. Ya, kita pengen ngukur apa yang dibalas Allah dengan ibadah kita, tapi ngukurnya pakai sesuatu yang judulnya tadi dunia. Demi Allah nggak nyambung. Ya. Hikmah dari kejadian tadi aja, lihat, saking Allah pengennya ini sekeluarga kumpul di surganya Allah, Allah lebih ridho nyuruh salah seorang nabinya bunuh anak tanpa dosa, yang penting ini sekeluarga ke surga, daripada yuk sekedar silakan punya anak berbahagiaan, bangga di dunia, seumur hidup gak pernah cekcok, tapi ujung-ujungnya berada di siksa yang abadi. Oh, Allah gak ridho. Ya. Dan gak dikasih tahu tuh bahwa ternyata ada skenario itu di balik rencana Nabi Khidir yang diperintahkan oleh Allah. Gak dikasih tahu. Tapi dah Allah tahu kalau udah nyampe surga, hakul yakin gak akan komplain. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan di hadis yang cukup panjang, bercerita Allah Nabi bahwa ditariklah seseorang
yang seumur hidupnya bahagia, nikmat, tanpa pernah sakit, miskin, kelaparan dan lain-lain, hidup nikmat. Lalu ia dicelupkan ke neraka hanya sekejap, lalu diangkat lagi. Lalu ditanya kepada dirinya dan dia menjawab, aku tidak pernah merasakan nikmat sama sekali seumur hidupku. Dia dicelupin sejenak ke neraka, lupa dengan bagaimana nikmat yang dia terima sepanjang hidupnya. Lalu Nabi melanjutkan, diambillah seseorang yang seumur hidupnya menderita, nelongso, dicaci, diremehkan, dizolimi. Lalu dia dicelupkan ke surga barang sejenak, lalu dia dikeluarkan dan dia berkata, aku gak pernah melihat kesedihan sama sekali. Jadi kalau ada otak yang sedang berusaha mikirin surga itu kayak gimana, terus kita kebayang, oh di surga tuh kayak gini ya. Demi Allah surga bukan kayak gitu. Karena nikmatnya surga gak bisa dijangkau pakai akal. Ya. Oh nanti di surga begini, di surga begitu, wah kayaknya enak ya. Demi Allah surga lebih enak daripada yang kamu bayangin itu. Karena gak bisa dijangkau pakai akal. Terus kalau kita ngukurnya, capeknya kita sujud, capeknya kita nahan lapar, puasa, capeknya kita menahan diri dari tidak pacaran, tidak korupsi, tidak mengambil hak bukan orang lain. Terus kita ngukur itu semua pakai standar dunia. Terus ngapain Nabi waktu jalan sama para sahabat nemu bangke anak kambing cacat? Ulangi ya, udah jadi bangke ini. Terus itu anak kambing, jadi belum ada dagingnya. Udah gitu cacat pula dan udah jadi bangke, bau. Diangkat sama Nabi. Siapa yang mau ini? Kata sahabat yang lain, wahai Rasulullah, itu hidup aja kami gak mau. Apa kata Nabi? Ketahuilah di hadapan Tuhan kalian, dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada ini. Ya. Di riwayat yang lain, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, jika dunia ini ada artinya bagi Allah setara dengan sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan sudi memberikan segelas air pun kepada orang yang kafir. Kita sederhanakan bahasanya ya. Saking dunia ini tuh nothing, gak ada artinya sama sekali bagi Allah. Makanya mau ada yang maksiat ke, hina Allah ke, berzina ke, korupsi ke, tetap Allah kasih dunia. Saking nothing bagi kita. Bayangin kalian nyapu di rumah, kekumpul tuh debunya. Debunya dipengki, dibuang keluar rumah. Tahu-tahu tetangga datang, Pak, Bu, boleh nggak saya minta debu? Yang tadi dibuang, kasih jangan? Kasihlah, nggak ada artinya bagi kita. Makan aja semuanya, silakan. Karena nggak ada artinya. Terus kita ibadah, ngarepinnya remah-remah bubuk kayak tadi yang kita minta. Sedangkan Allah udah nyiapin balasan yang jauh lebih tinggi daripada itu. Kan konyol. Ibarat lomba nih, hadiahnya 2. Yang satu pensil patah, yang satu rumah mewah. Terus kita ngotot, gak mau, saya pengennya asa gak nyambung ya. Jadi gak nyambung kalau kita ngukur capek-capeknya kita nahan sedih, nahan penderitaan, kehilangan orang yang dicintai, pakai ukuran dunia. Enggak, bukan itu. Jauh lebih nikmat demi Allah. Ya, kayak jangan diukur pakai itu, gak nyambung, gak nyambung. Nanti stres sendiri, capek sendiri. Ya, demi Allah jauh lebih nikmat. Silakan baca, itu banyak kisah-kisah menceritakan, bahkan pun sarung tangannya seorang yang tidak punya harta aja di surga lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Tempat buat naro pecut, buat mecut kuda di surga, itu wadahnya tuh ya, itu aja lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Banyak kisah, hadis-hadis yang menceritakan tentang itu ya. Terus kitanya masih ngukur dunia, mana? Dulu saya sendiri pernah gitu soalnya. Ceritanya pulang dari Thailand, hijrah nih. Terus niat hijrah, niat tobat, tahu yang dilakuin ini salah, tapi sambil niat hijrah, mikirin di Indonesia mau ngapain. Ketika kebayang pengen buka usaha dan lain-lain, masih ada sisa uang di Thailand.
walaupun tinggal beberapa ratus juta doang, pulang. Hijrah bawa modal ratusan juta, ya nggak? Wah, meledak nih saya di Indonesia. Ternyata mungkin kata Allahnya gini, cenah mau tobat, hijrah, banyak uang haramnya masih dikekepan wahe. Tapi gak sanggup ya ngebuang semua uang haramnya. Saya ngatur ya, terlalu melekat di hati. Saya nggak sanggup ngebuang semuanya ya Allah. Terus kata Allahnya mungkin, tenang, akan kusiapkan bala bantuan. Akhirnya Allah kirim para penolong untuk saya. Siapa? Tukang tipu datang semua. Datanglah kawan kenal dari kecil. Oh, wih, baru balik dari Thailand nih. Yuk kita bisnis yuk. Gue bawa proposal. Lu tinggal naruh duit segini. Tiap bulan gue setor ke lu segini. Menguntungkan bukan? Dibaca, wih, untungin juga. Temen dari SD ya nggak? Pasti nggak akan kabur, nggak akan ngerugiin. Sampai sekarang masih hilang batang hidungnya. Dicariin nyampe ke rumahnya gak ketemu, bapaknya juga ngerasa kehilangan, ini anak banyak bikin masalah. Sampai ada satu ketika datang ke sana lagi, bapaknya sudah meninggal karena ternyata anaknya ini bikin utang gak cuma ke saya doang, ke pihak lain yang berani nagih dengan keras. Bapaknya digedor rumahnya, jantungan, mati di tempat. Dan sampai itu pun itu masih gak pulang itu anak, ninggalin ayahnya, ibunya, sama istrinya, sama anaknya 2 orang, gak pulang juga. Ya, itu yang itu. Terus ada lagi bisnis benar, sama-sama serius, sama-sama jujur. Kata Allah dibikin gak laku, bangkrut, ya udah. Akhirnya mulai dari nol, ngerasain jualan kaos kaki di emperan. Kalau kayak depanan masjid ada kajian nih, jualan kaos kaki. Di Al-Mutakin pernah, ya, di CFD pernah. Terus pernah ngalamin udah mah COVID dong. Jadi kurir kerja di JNT, naik motor bawa paket 70 biji, ngetokin pintu orang, tok tok tok, paket. Oh, di saat itu mah kalian nggak akan kaget, nggak akan gimana. Kok Denis yang nganterin? Nggak kenal siapa kok Denis, boro-boro. Siapa? Kurir JNT, weh biasa gitu. Ya, geheng, nggak ada glowingnya lah. Ya. Udah weh beres. Dari nol lagi, marah, ngaco nih hijrah, percuma nonggeng, sujud, sholat, mana bebeakan KB, ngaco terbalik gimana, ya. Tapi setelah diterusin dan akhirnya nyantri santren di Darut Tauhid di tempatnya AA, baru tuh oh iya ya itu semua teh pertolongan, kabayang hijrah. Masih makanin duit haram gara-gara kejadian itu, gak sepeser pun sisa uang haramnya itu kemakan. Selamat. Apakah rugi? Enggak. Siapa di sini yang janda? Enggak, punten. Iya, saya kasih. Yang ditinggal wafat sama suaminya. Entar dulu Bu ya, saya lurusin dulu. Saya nanya kayak gini tuh, jangan mikir macam-macam. Saya bukan niat nafkahin ibu, bukan. Ya. Bukan, saya pengen ngambil hikmah. Punten, siapa ya? Ada yang udah ditinggal suaminya wafat lebih dari 5 tahun? Oh, ada di belakang. Saya tanya Bu ya, ibu hirup keneh Bu? Saya lihat ibu masih hidup ya. Ibu makan Bu tiap hari Bu? Makan. Ya. Ada tempat berteduh? Punya pilihan pakaian untuk menutup aurat? Kalau emang rezeki itu hanya dari suami kan harusnya celaka kita, ya. Enggak, tapi nggak akan mati. Dilarang mati seseorang sebelum rezeki yang Allah sudah tentukan untuk kita dari waktu masih di alam rahim itu, kalau belum kita terima semua, kita dilarang mati demi Allah. Ya, baca hadis Arba'in nomor 4 ya, dari Abdullah bin Mas'ud, waktu diceritakan setelah 120 hari di dalam perut, lalu baru menjadi mudghah, segumpal daging, belum jadi janin kayak gimana, lalu Allah tiupkan ruh, ya, lalu salah satunya ditentukan rezekinya orang ini. Gak mungkin Allah ngelahirin seseorang tanpa ditentukan dulu rezekinya. Ingat kisah orang yang kecemplung ke sumur? Ada bapak-bapak kecebur
sumur, minta tolong, ada orang lewat turunin timba. Naiklah dia ke atas, bawa susu, kasih aja, Pak, punten nih Pak buat minum, biar tenang dulu ya. Beres minum susu, tenang, baru diajak ngobrol. Bapak kenapa bisa jatuh Pak? Si bapak akhirnya meragain cerita, nggak tahu ya, saya tadi cuma berdiri di sini nih, tahu-tahu si bapak jatuh lagi, kecemplung. Tapi yang kedua meninggal. Kata guru saya yang menyaksikan kejadian itu, lihat, orang itu masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun kaci naik heula eta buka atas. Harus naik dulu, ya, baru boleh mati. Ibu dilarang mati sebelum rezeki dari Allah diterima semuanya. Beneran. Mau udah terkapar di ranjang, nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, nggak bisa ngomong, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus dulu. Betul? Ada orang yang menyerah, pengen mati, udah tiduran di rel, keretanya juga lewat, masih nggak mati. Karena keretanya lewatnya di rel yang sebelah, ya, dia salah. Jangan bercanda ya, ya, siap. Tapi gitu, ya, nggak bisa. Beneran, nggak rugi. Semua kepahitan apapun tidak jadi kerugian, baru jadi rugi kalau tambah jauh dari Allah. Perhatikan ya, ketika orang bertanya, kok nurut atuh sama Allah yuk biar supaya hidup kita enak, kadang suka ada kayak gitu ya. Saya bilang kurang tepat. Jangan kaget setelah kamu nurut sama Allah, masalah hidupmu tambah banyak, ya. Dan selagi hidup, selagi kita belum mati, mau takwa mau tidak takwa pasti punya masalah. Aku yakin, nggak mungkin enggak. Tapi bedanya nanti definisi bahagianya yang berubah, cara menyikapi masalahnya yang berubah. Dulu bagi kita bahagia tuh satu, ketika keinginan dikabul. Pengen jodoh dapat jodoh, pengen kerja dapat kerja, pengen harta dapat harta, ya. Sekarang bahagianya berubah kalau udah Allah di hatinya. Bahagianya sesederhana, apa yang membuat aku tambah dekat sama Allah. Nah, itu aja, ya. Sehingga makanya kalau memang bahagia itu sereceh keinginan yang terkabul, kenapa kita lihat ada orang yang uangnya lebih sedikit dari kita tapi lebih bahagia? Kenapa kita ada orang yang uangnya lebih banyak dari kita tapi lebih menderita? Berarti kan bahagia bukan dari situ. Saya bukan niat bercanda ya, tapi ini renungan, kita healing, nyari hikmah ya. Karena kalau kita bicara nyari ilmu mah demi Allah kita kalah sama Syekh Google, ya. Iya kan? Silakan nyari hadis apapun, tafsir di Google ada beneran. Kita masukinnya bahasa Indonesia, dia cariin yang bahasa Indonesia. Kita masukinnya pakai bahasa Arab, dia cariin yang bahasa Arab. Pinter, lengkap datanya. Tapi bedanya dengan robot, manusia, ya bismillah, kita bisa ngomongin hikmah. Dan majelis ilmu punya keberkahan. Ngaji sama Syekh Google bisa jadi gak ada berkahnya. Belum iklannya banyak, ya gak? Yuk kita bicara bahagia dari mana? Kita ngomongin apa? Healing deh, healing. Ibu suka healing, Bu? Mau kemana, Bu? Indomaret? Terlalu dekat ya. Cappadocia mau? Cappadocia. Apa tuh? Hah? Apa welah ya. Tapi bayangin kita ke Cappadocia sendirian. Pelanga pongo. Oh balon. Oh gunung teh gitunya, Masya Allah. Orang teh mesra, ya Allah. Sekalinya ada yang ngedatengin cowok Turki putih ganteng, wah udah deg-degan, taunya minta tolong fotoin doang. Sedih, ya Allah. Udah deg-degan. Bete nggak kalau sendirian? Bandingin kalau kita ngelakuin perjalanan dari rumah ke warung depan rumah 5 langkah, tapi dengan orang yang kita sayang, Masya Allah. Meskipun nginjek teh kotok, Bu, demi Allah tetap lebih indah dari film India, Bu. Betul? Di kanan tangan kiri menggandeng pasangan yang tercinta, di belakang ada orang tua, di belah kanan ada anak-anak yang kita cintai, kita sayangi.
kepleset juga diketawain ya. Semuanya jadi indah kan kalau kayak gitu. Padahal ke warung depan rumah doang, nggak jauh-jauh. Atau gini deh, ke kebun binatang, ibu punya anak atau cucu yang lagi lucu-lucunya umur 2 tahun, mau ke kebun binatang, semangat nggak? Semangat dong, jujur. Tapi semangatnya karena pengen lihat gajah emang? Enggak kan? Tapi karena kita ngebayangin ekspresi si anak yang lucu ini ketika ngelihat gajah, betul? Oh mama ternyata gajah begini, ya saya udah tahu deh ya, tapi ikut seneng gitu kan. Karena kalau emang bener-bener karena gajah, coba ibu ke kebun binatang sendirian. Oh gajah, ya. Oh jerapah panjang, udah kayak gitu garing. Jadi kita teh bahagia dari mana? Ya. Jadi ada pun orang berusaha ayu pengen jadi kaya nih kok. Kami dulu berkesimpulan ya, sama-sama orang yang diuji duit meskipun haram ya. Kami bilang kayak gini, kalau ada orang pengen jadi kaya sampai rela ngehalalin segala cara, sikut sana sini, fitnah sana sini, alasannya cuma satu. Apa itu? Karena belum pernah kaya. Nah, belajar. Beneran. Karena kita mah penasaran doang, beneran. Makanya ada istilah OKB, tahu? Apa? Orang kaya blower. Nah. Kok punya uang bisa beli makanan loh? Yang lain cuma bisa beli 1 bungkus, aku bisa beli 1000 bungkus. Bagi orang yang udah kaya asli, dia mikir, emang perut saya muat? Kan bisa dibesokin, emang besok belum basi. Kan bisa diangetin, rasanya nggak mungkin seenak pas baru matang. Ya. Dan bakal lebih bahagia kalau dibagiin. Dan dia tahu betul, tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin daging wagyu impor yang harganya 1,5 juta, ya, bedanya di mana? Cuman 5 senti nih di sini doang. Kalau dia cadel berarti 3 senti. Ya. Begitu udah ketelan di perut, emangnya kenyang makan tempe, emang kenyang makan daging beda? Sama, apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Nggak ada makanan, kok kenapa ini makanan mahal gini? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, pasti bau ya. Sepatu 50.000 sama sepatu 50 juta tetap bau kaki. Enggak? Udah, makanan mah gitu-gitu aja. Sebelum kalian semua pernah duduk di sini, saya hakul yakin pasti pernah mengalami ada momen di mana ya Allah, dulu mah kita cuma tinggal di kosan ya, rumah petakan, makan juga duduk di lantai, adanya nasi sama tempe, itu kurang mateng. Tapi kita tambahkan 1 lauk yang paling nikmat, namanya syukur. Jadi telur. Ada yang jawab aneh-aneh, kemarin ada yang jawab jengkol, ada yang jawab asin, kok asin ya, ikan asin ya, sambal ya, maksud saya syukur ya. Kaki punten ya, udah standar 1 ya nggak Aziz. Maka dengan orang yang tersayang, ya Allah, nasi tempe hunkul ya. Masih ingat nikmatnya seperti apa? Suatu ketika dia diuji jadi orang kaya, punya segalanya, dia pengen tahu, mana, saya pengen tahu nih restoran yang paling mahal sebogor kota teh mana sih? Dia masuk ke salah satu restoran, mana yang paling mahal? Datang makan, dagingan sakil 1 juta misalkan. Coba saya pengen tahu, begitu diicip, naon kirang asin, uyahan sorangan, tambahin bon cabai sendiri. Atau kalau pengen bumbuin sendiri mah apa bedanya sama masak di rumah? Sok ibu di rumah makan kangkung 2000-an sampai gumoh bu, nggak habis-habis. Sehingga akhirnya dia sadar, naon berarti aslinya saya teh cuma penasaran doang. Gitu dunia mah nggak ada bedanya. Ya, makanan, punya bangunan. Kok kan kita bisa beli villa, mau villanya segede apa, bapak ibu tetap akan tidur di atas kasur 1x2, segede-gedenya 2x2. Nggak mungkin ibu guling-guling ke setiap bagian rumahnya. Dengan jujur dah, yang setiap kali kita beli villa yang paling nikmatin siapa?
Si mama sama si bibi berenang tiap hari seger di villa, ya. Hidup nyaman kayak di film India, lari-larian di taman. Mama, bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Lega, tiap bulan digaji, tidak dihisap. Makanya kunci bahagia mah cuma satu, jaga villa. Bukan, maaf, salah fokus ya. Akhirnya bandingin sama yang punyanya, belum tentu datang setahun sekali. Kemarin teh sempat ada kesempatan rihlah ke Kepulauan Seribu, diajak sama tour guide-nya mampir ke pulau. Nyampe pulau teh pulaunya kosong, cuma ada villa doang. Ada orang keluar dari tengah villa, namanya jurik cek saya teh. Taunya teh yang jaga villa. Ceritalah dia, karena kita ngambil hikmah aja jadi nggak perlu sebut nama ya. Ini milik tokoh ya, orang besar lah di Indonesia zaman dulu, udah wafat. Ini pulau pribadi, villanya juga. Saya tanya sebelum beliau meninggal, kapan Pak terakhir kali beliau ke sini? Adalah 30 tahunan